Salam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali di pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari teks firman Tuhan 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang pertama hingga 15. Dengan tema memberi dengan penuh syukur. Gerakan pengumpulan persembahan dilakukan oleh Paulus yang didasari oleh tali kasih. Bagi Paulus, pengumpulan persembahan ini memiliki arti yang jauh lebih dalam lagi. Sebab apa yang kita tabur itulah juga yang akan kita tuai. Paulus meyakini dengan sangat bahwa ketika memberi dengan penuh ucapan syukur, maka Allah yang sumber berkat akan mengembalikan, bahkan menyediakan apa yang tidak dapat kita pikirkan. Itu yang Allah sediakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Paulus katakan di ayatnya yang ke-6, camkanlah ini, orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang-orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Mari sama-sama kita merenungkan hal ini. Ini memberikan kita pengertian bahwa apa yang kita lakukan dan yang kita kerjakan, semuanya Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan mengetahui bagaimana cara mengembalikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita lakukan, dan apa yang telah kita berikan kepadanya. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita, bagaimana agar kita dapat memberi dengan penuh rasa syukur? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada dua hal yang ingin Paulus ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, memberi menurut kerelaan hati. Ayatnya yang ke-7. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, menurut memiliki arti mengikuti. Artinya, kita memberi mengikuti kerelaan hatinya kita. Bukan karena ada tujuan lain, bukan karena kita ada maksud lain, melainkan memberi mengikuti kerelaan hatinya kita. Tuhan tidak pernah melihat, Tuhan tidak pernah mengukur dengan nilai terhadap apa yang kita kerjakan dan kita berikan untuknya. Dan Tuhan tidak melihat seberapa besar atau seberapa banyak pemberian yang kita berikan untuknya, melainkan Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah kita rela? Apakah kita tulus? Atau malah sebaliknya? Bagian ini menjadi evaluasi kita masing-masing pribadi. Kemudian yang kedua, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Masih di ayatnya yang ke-7. Mari kita lihat dan kita garis bawahi kata jangan. Kata ini merupakan perintah larangan dari Allah. Dan ini berarti Allah melarang kita melakukan hal tersebut. Kemudian kata hati diulangi lagi dalam kata selanjutnya. Ini berarti hal yang harus kita benar-benar perhatikan ketika kita memberi. Allah melarang kita melakukan hal ini. Allah melarang kita memberi jangan ada kesedihan ataupun karena keterpaksaan. Karena hal ini bukan menjadikan kita orang-orang yang memberi dengan penuh sukacita, melainkan menjadikan kita orang-orang yang tidak memuliakan nama Tuhan, yang tidak memberkati banyak orang. Perhatikan jika kita mampu melakukan kedua hal di atas, yaitu kita memberi dengan kerelaan hati dan kita memberi sesuai dengan apa yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kita menerima janji firman Tuhan. Kita bisa memegang dan mengimani janji Tuhan. Bahkan Tuhan akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Apa janji Tuhan yang akan Tuhan genapi bagi kita ketika kita melakukan kedua hal tersebut? Yang pertama, Allah sanggup melimpahkan kasih karunia sehingga kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan berkelebihan berbagai kebajikan. Ayat ke-8. Yang kedua, hidup dalam kebenaran selamanya. Kita hidup dalam kebenaran yang kekal. Ayatnya yang ke-9. Kemudian yang ketiga, Allah menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan, dan melipat gandakan untuk menumbuhkan buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Kemudian yang keempat, Allah memperkaya
dalam segala macam kemurahan hati, ayatnya yang ke-11. Dan yang kelima, kehidupan yang berlimpah rasa syukur kepada Allah. Artinya hubungan pribadi kita dengan Tuhan terjaga. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan bisa kita rasakan. Ketika kita hidup berjalan searah dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan berkenan, janjinya pun akan Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas sepanjang satu hari ini. Kasih Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.